Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat, serta nikmat ilmu. Semoga kita pandai mensyukuri nikmatnya agar kelak Allah memberikan nikmat yang lebih baik dan barokah pada kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu, jamaah Golden Hope Habit pada hari ini yang dirahmati Allah. Sebelum kita mendengarkan acara utama kita pada Golden Habit hari ini, mohon di-mute-kan untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama buka dengan melawaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Agus Sukaca disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Ya, tadi yang muncul pertama kali di layar itu Pak Sairi dari Palangkaraya, ya, diikuti Mas Dwi, Prof. Partino, Bu apa, Bu Maisaro, Bu Masria. Ya, dari Jepang juga sudah standby sejak awal, Alhamdulillah. Ya, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Allahumma amin. Alhamdulillah, ini saya kemarin sudah bergeser dari Jogja ke Samarinda dan sekarang ini sudah berada di Samarinda. Ya, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita masih berada pada bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini di dalam tradisi masyarakat Indonesia ini menjadi bulan silaturahim, bulan untuk memantapkan, memperbaiki persaudaraan. Nah, sehingga kita mengenali ada tradisi mudik, eh, bersilaturahim dengan sanak kerabat, ya, tetangga-tetangga di waktu kecil, ya, waktu sebelum berhijrah, sehingga suasana bulan Syawal itu lekat dengan suasana untuk melakukan silaturahim. Ini menurut saya sebuah kearifan para mubalik-mubalik, pemimpin-pemimpin umat di masa lampau, bagaimana membangun momentum event-event untuk menjaga persaudaraan kita, umat Muslim, umat mukmin, ya, ini menjadi lekat. Saya kira ini merupakan momen-momen yang perlu kita lestarikan dan barangkali perlu kita kembangkan untuk masa-masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Ya, karena sekalian ini menjadi masalah yang sangat krusial, ya, persaudaraan antar mukmin, ya. Ini saat ini menjadi masalah yang cukup krusial, ya. Sehingga kita perlu untuk melakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh
untuk membangun persaudaraan antar mukmin ini semakin hari semakin baik. Jadi kita sedang mengalami ya suatu masalah yang dirasakan begitu ya menurut saya ini sangat krusial untuk saat ini ya karena memang apa namanya Islam sesungguhnya menjadikan mukmin itu bersaudara. Persoalannya kita kurang bisa merawat persaudaraan antar kita. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi perbincangan kita sampai beberapa episode ke depan tentang bagaimana kita membangun dan merawat persaudaraan mukmin ini. Nah, Bapak sekalian, nah ini perintahnya jelas ya. Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka perbaikilah hubungan antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Ini perintahnya jelas, kita diminta untuk menjaga, memperbaiki hubungan persaudaraan antar mukmin. Ya. Jadi indikatornya adalah mukmin. Ya. Mukmin menjadi saudara-saudara kita. Bagaimana indikatornya? Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, melalui hadis dari Abu Hurairah, ya, beliau bersabda, Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idhashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berempati. Ini maksudnya dalam persaudaraannya, ya, itu adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh lainnya akan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Jadi semuanya akan merasakan ya, dan itu seperti di dalam tubuh. Nah, di ruangan ini banyak sekali teman-teman dari kesehatan, ada yang dokter, ada yang perawat, dan lain sebagainya. Tentu ini sangat memahami bagaimana yang dijadikan permisalan itu adalah tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tubuh manusia ya, itu mempunyai beberapa sistem. Ya. Ada yang namanya sistem kardiovaskuler, ada namanya sistem respirasi, ada sistem hormonal, ya. Ada sistem apa namanya syaraf. Ya. Nah, sebagai contoh, dalam sistem kardiovaskuler, ya, sistem kardiovaskuler ini adalah sistem mulai dari jantung sebagai pusatnya, ada pembuluh darah. Ya. Sistem kardiovaskuler ini ya, memberi, membantu kebutuhan anggota tubuh kita itu disuplai oleh sistem kardiovaskuler akan kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan oksigen. Ya. Jadi jantung mengambil oksigen dari paru-paru,
ya. Kemudian dipompakan melalui pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh kita semuanya tanpa terkecuali. Ya. Dia diberikan suplai oksigen yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya. Kemudian suplai nutrisi bahan makanan yang kita ambil, kita makan, ya. Kemudian masuk ke dalam usus. Dari usus dia diambil oleh pembuluh darah, diedarkan masuk ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi sistem kardiovaskuler itu membantu seluruh bagian tubuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bukan hanya itu, ya. Nanti setelah apa namanya dia mengirimkan bahan-bahan yang berguna bagi seluruh tubuh, ya, maka ada bagian-bagian yang tidak berguna lagi. Ada gas buang yang semula oksigen digunakan menjadi gas buang, gas CO, gas CO2. Ya. Kemudian dari makanan itu muncul sampah-sampah makanan. Ya. Dari sampah-sampah yang sudah tidak digunakan, hasil metabolit. Nah, itu kalau dia tersimpan di dalam tubuh, dia akan membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, sistem kardiovaskuler mengambil gas buang, sampah-sampah tubuh tadi, untuk kemudian dia ambil, dia angkut, dibuang melalui organ-organ yang memang bertugas untuk membuang. Yang antar siapa? Yang antar adalah sistem kardiovaskuler. Ya. Sehingga ada yang dibuang melalui paru-paru lewat ekspirasi, mengeluarkan nafas, ya. Ini kita membuang gas CO. Ya. Ada yang dibuang lewat apa? Lewat ginjal, ya, diantarkan oleh darah ke ginjal, oleh ginjal difiltrasi yang tidak berguna lagi dibuang melalui saluran kemih. Ya. Ada yang dibuang melalui keringat. Nah, ini sistem, ya, kardiovaskuler ini membantu untuk memenuhi kebutuhan dan membantu untuk mengambil yang tidak bermanfaat untuk kemudian bisa dibuang. Ini salah satu contoh, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada sistem syaraf. Sistem saraf itu membuat interkoneksi semua bagian tubuh. Jadi semua bagian tubuh terkoneksi dengan baik, sehingga antara satu bagian dengan bagian yang lain itu sangat terkoordinasi. Masalah-masalah yang ada terdeteksi, diketahui oleh tubuh. Itu melalui sistem saraf kita. Jadi kalau misalnya kaki kita menginjak duri, maka itu langsung ada sistem neurosensori yang ada di dalam kaki. Itu dia akan merasakan bahwa duri itu menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri itu akan kemudian ditransmisikan ke seluruh tubuh, sehingga yang merasakan nyeri adalah seluruh bagian tubuh. Jadi masalah-masalah ini kemudian menjadi terdeteksi dengan adanya sistem saraf ini. Jadi sebuah persaudaraan itu mesti saling mengenal, saling berbagi informasi, sehingga seluruh bagian tubuh itu bisa mengenali informasi itu dan dapat melaksanakan antisipasinya dengan baik. Nah, ini dengan adanya sistem apa saraf, ya, neurosensori yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada juga yang namanya sistem endokrin. Ya, sistem endokrin di dalam tubuh kita itu memunculkan mekanisme umpan balik. Ya. Nah, endokrin ini termasuk fungsinya seperti sistem saraf, melakukan koordinasi dengan seluruh bagian tubuh, ya. Tetapi dengan apa? Dengan mekanisme umpan balik. Ya. Kalau suatu hormon yang diperlukan di dalam tubuh itu, di dalam peredaran darah ada
dalam keadaan berlebihan, ya, maka dia mengirim sinyal ke organ endokrinnya, ya, yang memproduksi hormon endokrin itu untuk apa? Untuk mengurangi produksi. Sehingga apa? Sehingga di dalam peredaran darah jumlahnya stabil. Kalau di dalam peredaran dia kurang, maka mengirim sinyal ke produsennya, ayo tingkatkan produksinya supaya fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini mekanisme di dalam tubuh kita yang melakukan pengendalian koordinasi yang sempurna antara semua bagian-bagian tubuh itu sehingga tubuh kita bisa berfungsi optimal. Nah, kalau ada masalah di dalam sistem tubuh kita, baik masalah endokrin, masalah kardiovaskuler, atau masalah sistem saraf, maka tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, misalnya Bapak sekalian, ya, gangguan sistem saraf, ya, misalnya bagian otak terblok, ya, tersumbat sehingga tidak bisa menghantar transmisi ke bagian tubuh-tubuh lain, ya. Seperti misalnya orang yang terkena penyakit stroke, ya, maka separuh bagian tubuhnya dia akan mengalami gangguan masalah. Transmisi sarafnya tidak berjalan dengan baik, ya, maka dia tidak mampu untuk melakukan gerakan-gerakan. Bisa jadi dia lumpuh, lumpuh separuh. Kalau lumpuh separuh, maka separuh bagian tubuhnya tidak mampu digerakkan. Ini karena ada gangguan pada sistem tubuh kita ini. Demikian juga pada kardiovaskular, ya. Kalau ada bagian-bagian tubuh yang tidak bisa diberikan vaskularisasi dengan baik, ya, maka dia akan kekurangan oksigen, dia akan kekurangan nutrisi, yang pada akhirnya bagian tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau bagian tubuh kita itu ada yang tidak berfungsi dengan baik, maka kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ini sebuah permisalan yang sangat indah, ya. Bagaimana semestinya persaudaraan itu dibangun. Merasakan semua interkoneksi antar bagian-bagian tubuh itu mesti terbangun dengan baik. Nah, sehingga dari pelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, ya, di situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa persaudaraan itu kita bangun antara lain dengan mengenal saudara-saudara kita dengan baik. Sehingga terjadi interkoneksi antara saudara-saudara dengan baik. Ini tidak cocok dengan budaya individualisme yang tidak mau tahu dengan orang lain. Ya. Nah, Islam mengajarkan persaudaraan sehingga kita mesti mengenal dengan baik saudara-saudara kita sehingga akan terjalin interkoneksi antara saudara-saudara kita. Ya. Kemudian kita mesti tahu kebutuhannya apa. Dengan tahu kebutuhannya apa, maka kita bisa membantu memenuhinya. Ya. Jadi membantu, semangat menolong, ini termasuk salah satu indikator baiknya seseorang. Ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, jadi tahu kebutuhannya. Kemudian apa? Tahu masalahnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada bagian tubuh yang sakit, ya, untuk bisa ikut merasakan sakitnya itu mesti mengetahui masalahnya. Jadi ada interkoneksi, ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi
Jadi hubungan apa namanya dengan mengetahui masalah yang terjadi, maka kita bisa membantu ya, untuk ikut mengatasi. Kemudian apa? Ya, ya, bila saudara mengalami musibah, masalah, ya, tuntunannya kita harus saling berempati. Ya. Nah, ada hadis yang di Sabtu yang lalu kita sampaikan tentang hakul muslim alal muslim, ya. Hak muslim atas muslim yang lain, ya. Antara lain apa? Ada iyadatul marid, ya. Menjenguk teman-teman yang sakit, saudara-saudara yang sakit. Nah, ini jadi kita ada saling interkoneksi, saling membantu, saling mengatasi masalah yang terjadi pada saudara-saudara kita. Nah, Bapak sekalian, kita memang perlu membangun basis persaudaraan. Ya. Jadi prinsip besarnya setiap mukmin itu bersaudara. Itu prinsip besarnya. Semuanya bersaudara. Tetapi karena jumlah mukmin itu luar biasa banyaknya, tentu ada hal-hal yang sifatnya standar. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama mukmin, ya, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tetapi ada hal-hal yang lebih spesifik, di mana kita membangun persaudaraan dengan orang-orang yang kita kenal, atau kita membangun perkenalan, ya, mengenali siapa saudara-saudara kita. Nah, basisnya antara lain apa? Nasab. Ya. Nasab ke atas kita mengetahui ke atas itu ada siapa. Ada orang tua kita, ada bapak ibu. Ya. Bapak ibu punya saudara. Ya. Adiknya bapak, kakaknya bapak, adiknya ibu, kakaknya ibu. Ada Pak D, ada Pak Le, ya. Ada tante, ya. Ada Bude, ya. Di situ saudara ayah. Ini ke atas. Kemudian ada kakek, ada nenek, ada saudara kakek, ada saudara nenek. Nah, itu merupakan basis-basis yang kita mesti kenali dengan baik. Itu yang ke atas. Ke samping, kita punya saudara, ya, punya adik, punya kakak. Ya, ini yang ke samping. Ya. Adik punya suami, punya istri, kakak punya suami, punya istri. Apakah kita mengenal dengan baik? Ya, kantong Ya. Pak Regis. Ya. Kemudian ke bawah. Ya. Ke bawah itu anak-anak kita, ke menantu, ke cucu, ya. Ini adalah basis-basis apa pergaulan yang didasarkan atas nasab. Ya. Ini kita perlu melakukan evaluasi ke atas, apakah yang masih hidup kita kenal dengan baik, ke samping apakah kita kenal dengan baik, sekedar kenal atau sudah mensaudara, ya. Ke bawah, ya, ke anak-anak kita, ke cucu, ya, mungkin juga juga anak cucu saudara-saudara kita. Apakah kita mengenali, ya, anak menantu, cucu dari saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita. Ini berbasis nasab. Kemudian yang kedua adalah berbasis masjid. Ya. Masjid ini juga merupakan basis untuk membangun persaudaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sesama jemaah masjid, kita mengenal apa tidak? Nah, mestinya masjid tempat kita berjamaah, itu kita mengenal jamaah tetapnya. Kalau ada yang tidak kenal, berarti mungkin bukan jamaah tetap. Mungkin hanya orang yang sekedar singgah untuk sholat. Ya. Nah, tetapi untuk jamaah tetap, kita mesti mengenal. Karena ini jelas mereka keimanannya itu terukur.
Ya, dia mau melakukan sholat jamaah. Kemudian domisili tetangga. Ya. Apakah kita mengenali samping kanan kita, samping kiri kita, belakang rumah kita, sampai radius berapa kita mengenal? Rata-rata yang tinggal di kota ini sedikit saudara apa tetangga yang dikenal, ya. Kalau yang di desa itu satu kampung orang bisa kenal semua, ya. Nah, ini berbasis domisili. Kemudian berbasis pekerjaan, teman kerja. Apakah teman kerja kita yang mukmin itu kita hire jadi bagian dari persaudaraan kita? Ya, siapa saja mereka? Ya. Nah, kemudian juga perjuangan organisasi, ya, seperti kita di Muhammadiyah, ya, siapa saja teman persaudaraan. Nah, ini yang perlu kita rawat, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga kita itu bisa mengelompokkan saudara-saudara kita, ya, apakah berbasis kekerabatan, berbasis masjid, domisili, teman kerja, pertemanan lainnya, sehingga kita memiliki lingkaran pertemanan, persaudaraan, yang kalau saya boleh membagi, ada yang ring satu, ada ring dua, ada ring tiga. Nah, siapa yang di ring satu? Ring satu itu adalah, ya, bisa jadi kerabat, bisa dari teman masjid, teman sekerja, teman seperjuangan. Mereka ini adalah orang-orang tempat kita saling berbagi, curhat, yang ini sudahlah, ya, ikatannya mesti kuat sekali. Ya. Ini ring satu. Ada berapa orang ring satu, Bapak Ibu sekalian, ya, yang menjadi apa saudara-saudara yang berada di ring satu. Ya. Jadi kita perlu untuk mengenali siapa yang di ring satu. Ini berarti persaudaraannya mesti kita jaga betul dengan baik. Ya. Kita jaga betul dengan baik. Kemudian nanti ada di ring dua. Ya. Di ring dua. Ya, dia apa namanya tetap bersaudara, tetapi mungkin agak agak apa agak sedikit lebih longgar. Ya. Ada ide-ide yang di ring tiga. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita membangun persaudaraan untuk dijadikan teman sharing, teman berbagi, teman untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan kita secara bersama-sama, dan ini akan menjadikan kehidupan kita insya Allah akan kuat. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu sekalian, ya, apakah kita mengenal dengan baik, ya, saudara-saudara kita? Apakah kita betul-betul sudah memposisikan mereka yang berada di sekitar kita itu sebagai saudara atau sekedar kenal? Nah, ayat tadi ini sebenarnya mempunyai makna, ya, memerintahkan kita untuk membangun persaudaraan. Jadi kita perlu ada orang-orang dekat, teman berbagi, teman untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini dalam petunjuk Allah. Sehingga persaudaraan ini akan saling menjaga. Nah, ini saya kira ini menjadi agenda besar kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa membangun persaudaraan. Nah, apakah ada teman kerja yang juga mensaudara? Apakah ada teman masjid yang mensaudara? Apakah ada tetangga yang mensaudara? Ya. Apakah kerabat-kerabat kita itu juga betul-betul mensaudara? Nah, ini menjadi apa? Menjadi bagian evaluasi kita, dan saya mengajak mari kita membangun persaudaraan
yang dasarnya adalah keimanan, bersaudara karena iman. Karena keimanan inilah yang insya Allah akan dapat menjaga perjalanan hidup kita di dunia ini senantiasa berada di jalan Allah. Saya kira dari saya sementara demikian. Berkenan nanti Kiai Mustain, ya, Pak Ilyas, Pak Partino, ya, dan yang lain-lain, ya, nanti bisa menambahkan. Mari kita bersama-sama membangun ikhoil Islami, ya, persaudaraan antar mukmin ini dengan baik sehingga Islam ke depan akan dapat menjadi pemimpin peradaban, ya, di negeri kita ini. Sementara demikian, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.